Nah, saya mulai dengan pertemuan pertama untuk kuliah Satsia 2 ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya akan menjelaskan tentang kontrak pembelajarannya dulu atau kontrak kuliah Satsia 2. Satsia 2 ini bobotnya adalah 2 SKS. Ya. Kompetensinya adalah setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa ya, baik matematika maupun statistika ya, dapat menganalisis data menggunakan metode statistika inferensi. Jadi sasarannya inferensi ya. Atribut soft skill-nya meliputi kejujuran, kedisiplinan, dan keaktifan. Deskripsi mata ajarannya meliputi selang kepercayaan, uji hipotesis, statistik, uji chi-square, uji normalitas dan homogenitas, variansi, analisis variansi, ya, korelasi dan regresi, dan pokok bahasan terakhir adalah uji kesesuaian model regresi. Ya. Prasyaratnya ini tidak ada. Ya. Penanggung jawabnya adalah saya sendiri, Julianto dengan Toha Saifuddin. Ya. Jadi ini yang mengajar ada 2 orang ya. Untuk bahan bacaannya ini, ya, Daudi, Warson, dan Chilko. Judulnya Statistics for Research. Still and Torrey, prinsip dan prosedur statistik suatu pendekatan biometrika. Walpole dengan judul Pengantar Statistika, Walpole dan Meyer judulnya Ilmu Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuwan. Dan ada diktat yang sudah saya buat ini, buku ajar Statistika 2. Ya. Ini untuk bisa untuk pegangan. Ya. Ini tapi nanti dilakukan kalau kuliahnya offline. Berhubung kita online, jadi kita tidak menggunakan buku ajar ini ya, buku ajar Statistika 2. Ya, tugasnya ya, mahasiswa di setiap akhir pokok bahasan diminta untuk mereview ulang atau membaca ulang ya, agar lebih paham materi yang disampaikan sehingga bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan. Ya, mahasiswa akan diberikan tugas pada setiap akhir pokok bahasan. Ya, tugas itu nanti bisa diupload dari aula dan dikirim ke aula. Ya. Waktu pengiriman saya beri waktu lama ini 5 hari. Ya. 5 hari. Dan tugas ditulis dalam bentuk Word dokumen, diketik di kertas A4, hurufnya Times New Roman, ukuran hurufnya 12, spasinya 1,5. Dengan batas kiri 1,2 inci, batas kanan 1,1 inci, batas atas 1,1 inci, batas bawah 1,2 inci. Tidak boleh melakukan kecurangan saat mengerjakan tugas ya. Karena bentuknya Word dokumen, biasanya yang curang itu copy paste diganti namanya. Nama NIM-nya diganti, ini ketahuan nanti. Ini akan dilakukan apa? Sanksi baik yang memberikan jawaban maupun yang nyontek jawaban. Ya, dua-duanya kena sanksi. Kedisiplinan, ya ini adalah kehadiran. Kalau Anda sudah terdaftar dan pernah ikut kuliah itu sudah otomatis dianggap kehadirannya 100%. Ya, karena ini aturan dari fakultas demikian, diberi keringanan untuk kehadiran ya. Kejujuran berarti tidak boleh melakukan kecurangan saat ujian. Keaktifan kalau menjawab soal benar sekali nilainya 80, menjawab 2 kali benar nilainya 90, menjawab 3 kali benar nilainya 100. Enggak pernah menjawab nilainya 70 ya. Untuk nilai soft skill 30% kedisiplinan, ditambah 40% kejujuran, tambah 0,3 atau 30% keaktifan. Evaluasinya ada UTS, ya. Tidak boleh melakukan kecurangan karena sanksinya akan mengurangi nilai UTS. Ya, untuk evaluasi terakhir adalah UAS. Kalau melakukan kecurangan akan mengurangi nilai UAS juga. Ya.
Nah, di sini komponen penilaian akhir adalah terdiri dari soft skill 10%, tugas 20%, UTS-nya 35%, UAS-nya 35%. Ya. Tugas A rata-rata dari tugas 1, 2, dan 3. Tugas B rata-rata dari tugas 4, 5, 6, dan 7. Tugas yang dimaksud adalah rata-rata dari tugas A ditambah tugas B. Ya, tugas yang dimaksud ini. Ya, untuk jadwal kuliahnya kita mulai dengan menjelaskan kontrak perkuliahan, ini sudah saya terangkan ini. Kemudian selang kepercayaan, ya 2 pertemuan. Pertemuan kedua kita berikan tugas 1 yaitu selang kepercayaan. Ya. Uji hipotesis pada pertemuan kelima kita beri tugas 2. Ya. Kemudian tugas 3 statistik uji chi-square diberikan di pertemuan ke-7. Kemudian UTS, uji normalitas dan homogenitas varian ini tugas keempat. Analisis variansi diberikan di tugas ke-5. Ya, tugas ke-5 analisis variansi. Tugas ke-6 itu korelasi dan regresi. Tugas ke-7 uji kesesuaian model regresi. Ya, jadi seperti biasa saya minta nanti ada counting di kelas statistika 2 ya. Ini kelas A1 apa A2 ini ya. Coba nanti dicek di Siber ya. Kalau kelas A1, ya nanti kasih judul grupnya adalah Statistika 2 kelas A1. Ya. Countingnya siapa, nanti counting ini yang harus membuat grup, sehingga nanti kalau ada informasi penting, saya tinggal ngirim melalui countingnya nge-share ke semua peserta. Ya. Tujuannya untuk memudahkan aja ya. Jadi saya minta nanti dibuatkan grup ya. Salah satu countingnya nanti saya beri nomor HP saya untuk countingnya nanti. Saya kira untuk kontrak sudah cukup jelas ini, ya. Ini seperti di kuliah statistika 1 sama, ya. Modelnya seperti itu. Baiklah, ini saya tutup aja untuk kontraknya ya. Saya akan mulai dengan materi pertama yaitu selang kepercayaan. Ya. Oke, selang kepercayaan. Ini konsep-konsep penting yang harus dipahami ya. Jadi selang kepercayaan itu merupakan bagian dari statistika inferensi. Statistika inferensi. Ya. Salah satu materi di statistika inferensi itu adalah menduga parameter. Menduga parameter ini ada 2, ada menduga titik, ada menduga selang. Yang kita maksud adalah selang kepercayaan. Ya. Contoh pendugaan titik seperti contoh 1 ini. Misalkan ada seorang calon, seorang calon menginginkan berapa sih kira-kira berapa persen sih yang ingin memilih calon itu. Maka dia menyebar leaflet ya, atau kuesioner kepada 100 orang untuk ditanyai. Anda ingin memilih calon siapa? A, B, atau C? Nah, ternyata responden pertama milih calon A. Responden kedua milih B. Responden ketiga milih A lagi. Keempat A lagi. Kelima milih C. Dan seterusnya. Ternyata dari 100 angket yang disebar, yang memilih A itu ada 60 orang. Sehingga dapat proporsi memilih calon A 60/100 atau 0,6. 0,6 inilah yang disebut dengan penduga proporsi. Lambangnya P topi. Gitu ya. Nah, itu gambarannya penduga titik seperti itu. Kemudian yang kedua, pengujian hipotesis. Contohnya, seorang peneliti masalah kedokteran diminta memutuskan berdasarkan bukti hasil percobaannya, apakah vaksin baru lebih baik daripada yang beredar di pasar. Ya. Untuk itu, kita bisa melakukan pengujian hipotesisnya seperti ini, H0,
P sama dengan 0,6. Andaikan kemampuan vaksin lama ya toh, dalam menyembuhkan itu adalah 0,6. Tingkat efektivitasnya katakan 0,6. Berarti kita tulis H0-nya P sama dengan 0,6. H1-nya bagaimana? P lebih dari 0,6. Ini alternatif namanya H1. Ya. Hipotesis alternatif. Lebih dari 0,6. Kalau tolak H0, berarti terima H1. Ya, kalau terima H1, berarti P-nya lebih dari 0,6. Itu maksudnya adalah proporsi bahwa vaksin baru ini tingkat keefektifannya adalah lebih dari 60%. Berarti apa? Vaksin baru lebih baik daripada yang beredar di pasaran. Gitu ya. Nah, untuk contoh yang kedua, seorang insinyur memutuskan berdasarkan bukti-bukti contoh atau sampel, apakah ada perbedaan ketelitian antara dua jenis alat ukur. Berarti di sini dia akan membandingkan alat ukur pertama dan alat ukur kedua. Apa yang dibandingkan? Karena ketelitian berarti berhubungan dengan variansi. Makin kecil variansinya, maka alat itu makin teliti. Jadi hipotesisnya nanti H0, sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. H1, sigma 1 kuadrat lebih kecil sigma 2 kuadrat. Kalau keputusan kita menolak H0, berarti menerima H1. Kalau menerima H1, berarti variansi 1 lebih kecil dari variansi 2. Ini menandakan alat ukur pertama lebih baik daripada alat ukur kedua. Karena variannya makin kecil. Lebih kecil gitu ya. Nah, itulah gambarannya pengujian hipotesis seperti itu. Kita masuk metode pendugaan. Metode pendugaan parameter itu ada dua, ada yang secara klasik, ada yang secara bias. Prinsipnya kalau secara klasik, parameter dianggap tetap, tidak punya distribusi. Yang kita pelajari di sini kita pakai pendugaan klasik. Jadi parameter dianggap tidak punya distribusi. Sedangkan yang kedua, pendugaan bias. Itu menganggap parameternya bersifat acak. Jadi dia punya distribusi. Itu aja bedanya, bias. Ya. Nah, kita tahu sifat dari penduga. Yang pertama tak bias. Apa itu artinya tak bias? Kalau theta atau pi itu penduga dari theta ini parameter populasi, maka ekspektasi theta atau pi sama dengan theta menunjukkan bahwa theta atau pi itu penduga tak bias dari theta, gitu ya. Kalau ekspektasinya sama persis dengan parameternya. Penduga dikatakan efisien jika apa? Varian dari penduga itu paling kecil di antara varian estimator yang lain. Jadi misalkan saya punya parameter theta, penduganya itu ada theta 1 topi, theta 2 topi, theta 3 topi. Ya. Dan penduganya ini masing-masing bersifat tak bias. Kalau saya hitung variannya theta 1 topi, variannya theta 2 topi, variannya theta 3 topi, misalkan yang paling kecil adalah varian theta 2 topi, maka theta 2 topi disebut penduga efisien. Nah, jadi syaratnya dia tak bias dan variannya minimum. Itu namanya efisien, gitu ya. Ya. Sekarang bicara tentang selang kepercayaan, kita harus bahas dulu penduga titik. Karena untuk menduga selang kita butuh penduga titik, gitu ya. Penduga titik berupa sebuah bilangan, kalau penduga selang berupa interval, itu aja bedanya. Selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% untuk parameter theta, itu bisa ditulis secara probabilitas seperti ini. Peluang theta terletak antara theta L dan theta U sebesar 1 min alfa. Jadi kalau kita bicara selang kepercayaan, itu berarti kita bicara peluang. Ya, jadi seperti kepercayaan kan, atau keyakinan kan. Jadi saya percaya bahwa nilai theta ini berada di antara theta L dan theta U dengan kepercayaan 95%. Nah, itu adalah makna dari selang kepercayaan. Cuma orang lebih suka menulisnya pakai begini, padahal makna secara intrinsik itu peluang, gitu ya. Kalau kita orang statistik harus lebih paham bahwa ini itu sebenarnya peluang.
Peluang theta terletak antara theta L dan theta U sebesar 95%. Kalau alfanya 5%, gitu ya. Kesalahannya 5%, gitu. Berarti kepercayaannya jadi 95%. 1-5%, ya kan? Oke, itu prinsip dari selang kepercayaan. Ya. Nah, ini untuk perumusan pertama, selang kepercayaan yang pertama. Ini ceritanya kalau saya punya populasi, distribusinya tidak diketahui, ya, dari populasi itu diketahui variansinya sigma kuadrat atau simpangan bakunya sigma. Kalau dari populasi itu saya ambil sampel besar. Nah, menurut teorema limit pusat, maka distribusi dari X bar min mu dibagi sigma per akar N menghampiri distribusi normal baku. Dari situ nanti dapat selang kepercayaan ini. Nah, prosesnya begitu. Dari teorema limit pusat tadi ya. Nah, jadi mu terletak antara X bar min set alpha per 2 dikali sigma per akar N. Batas atasnya X bar plus set alpha per 2 dikali sigma per akar N. Set alpha per 2 adalah suatu nilai set sedemikian hingga luas daerah di sebelah kanannya di bawah kurva distribusi normal baku di atas sumbu set seluas alfa. Jadi kalau saya gambarkan kurang lebih begini, ini sumbu setnya, mendatar kan sumbu set. Distribusi normal baku itu gambarnya mirip pegunungan gini, simetrinya di 0. Nah, titik tengahnya 0. Nah, set alfa per 2 berarti posisinya di sebelah kanan. Nah, nilainya adalah ada di sumbu set. Namanya set alfa per 2. Luas daerah sebelah kanannya di bawah kurva normal baku, di atas sumbu set seluas alfa. Itu maksudnya set alfa per 2. Rumus pertama ini masih berlaku meskipun simpangan baku populasi tidak diketahui. Ya. Kenapa? Karena simpangan baku yang tidak diketahui itu bisa diduga pakai S, yaitu simpangan baku sampel. Sehingga rumusnya nanti tinggal ganti sigma ini dengan S. Seandainya sigmanya tidak diketahui gitu ya. Tetap pakai set normal baku. Ya. Itu catatan. Nah, bagaimana kalau sekarang saya punya populasi berasal dari distribusi normal, tapi simpangan bakunya tidak diketahui. Nah, jadi sigma kuadratnya tidak diketahui, gitu ya, variansinya. Kalau saya ambil sampel berukuran kecil dari populasi itu, ya, dari populasi itu, kemudian saya hitung rata-ratanya X bar dan simpangan bakunya S dari sampel, maka distribusi dari T sama dengan X bar min mu dibagi S per akar N menghampiri distribusi T derajat bebasnya N-1. Dari situ didapatkan selang kepercayaan ini. Ya. Semuanya ada asal penurunannya. Ya. Jadi kalau kita langsung, mu-nya terletak antara X bar min T alfa per 2, derajat bebasnya N-1, dikali S per akar N. Gitu ya. Batas atasnya tinggal mengganti min dengan plus. Gitu aja. Nah, cara membaca nilai T kritis ini namanya T kritis. Ya. Ya, paling mudah ini tinggal tarik derajat bebasnya dulu, posisinya mendatar, kemudian alfa per 2 posisinya vertikal. Tinggal iriskan garis kolom, itulah nilai T kritis ini. Ya. Itu aja. Ya. Nah, sekarang contoh. Penelitian dilakukan di sungai tertentu untuk mengetahui kandungan BOD-nya. Untuk tujuan itu dilakukan pengambilan sampel acak sebanyak 36 pengamatan. Ini berarti sampelnya besar ya, lebih dari 30. Dan diperoleh rata-rata kandungan BOD 2,4 mg per liter. Ini adalah rata-rata sampel. Kenapa? Karena diambil dari sampel. Hitung dari sampel kan? Jadi ini apa? X bar-nya 2,4. Hitung selang kepercayaan 95% untuk rata-rata kandungan BOD sesungguhnya. Berarti ini mu-nya.
rata-rata kandungan BOD sesungguhnya. Selang kepercayaan 95% berarti alfanya 5%. Nah, simpangan baku populasinya diketahui 0,1 mg per liter, berarti ini sigma. Ini sudah jelas mengarah ke rumus pertama tadi. Populasinya tidak diketahui distribusinya, tapi diketahui simpangan bakunya. Sampel yang diambil ukurannya besar, pasti pakai rumus pertama. Nah ini jawabannya. N-nya 36, rata-rata sampel 2,4, simpangan baku populasi 0,1. Karena selang kepercayaan 95%, berarti alfanya 5%. Ya. Kan 1 min alfa sama dengan 95%, kan berarti alfanya 5%. Dari tabel distribusi normal baku atau normal standar, diperoleh set alfa per 2 dengan alfa 5% dari 0,025. Untuk mencari ini, kita komplemen dulu. 0,025 komplemennya jadi 0,975. 0,975, gitu ya. Nah, nanti tinggal cek 0,975 itu posisinya menunjuk baris sama kolom berapa. Nah, ternyata menunjuk barisnya adalah 1,9, kolomnya 0,06. Berarti jawabnya 1,96. Gitu. Kalau kita peragakan seperti ini. Nah, ini ada tabel. Kita pilih yang distribusinya normal. Ya. Di sini aja. Ini belum normal. Nah, normal. Nah, ini nih. Ini adalah distribusi normal. Ya. Normal baku ini. Oh, oke, saya besarkan aja. Nah, ini gambar distribusi normal. Ya. Nah, dari distribusi normal ini kita cari angka yang ada di sini 0,975. Nah, ternyata 0,975 itu ada di posisi sini. 0,9713. Naik kan? Nah, ini persis ini. Ini yang saya tunjuk pakai kursor ini. 0,975. Ternyata menunjuk barisnya 1,9, kolomnya 0,06. Berarti titik kritisnya 1,96. Begitu ya cara mencari titik kritisnya. Oke, saya minimize lagi. Ya, seperti itu cara mendapatkan titik kritisnya. Nah, baru langkah berikutnya definisikan mu-nya dulu. Nah, mu-nya rata-rata kandungan BOD sesungguhnya. Baru menuliskan rumus selang kepercayaannya. Jangan lupa komponen ditulis dulu. Ya, gitu ya. Setelah lengkap baru hasilnya. Jadi kalau Anda menjawab harus seperti ini. Tulis rumus selangnya, tulis komponen-komponennya berapa, baru hasilnya. Kalau hanya nulis begini, tahu-tahu ada begini, ini berarti nyontek. Karena nggak ada hitungan ini. Ya, harus tulis dulu ini. Nah, ternyata selangnya ketemu antara 2,3673 dan 2,4327. Itu jawabnya. Ini rata-rata kandungan BOD sesungguhnya di sungai itu antara sekian miligram per liter sampai sekian miligram per liter. Ya. Contoh 4, ada 7 botol asam sulfat, isinya itu dihitung dalam liter, datanya seperti ini. Hitung selang kepercayaan 95% untuk rata-rata isi botol bila distribusinya dianggap normal. Berarti populasinya normal, tidak diketahui simpangan bakunya, sampel yang diambil ukurannya kecil yaitu 7, maka satu-satunya cara adalah gunakan rumus kedua yang pakai uji T tadi ya. Nah, berarti butuh apa? X bar. X bar dihitung dari sini. Ini dijumlah dibagi 7. Anda bisa menggunakan fasilitas kalkulator ya. Ada fasilitas menghitung X bar sama simpangan baku di kalkulator. Simpangan bakunya ini juga dihitung
pakai alat hitung kalkulator nanti ketemu sekian. Ya. Silakan nanti latihan di situ ya, di tempat Anda tinggal. Kalau punya kalkulator silakan dibuka cara menentukan S-nya. Ada buku petunjuknya kok. Setiap kalkulator ada petunjuknya ya. Nah, selang kepercayaan 95% berarti alfanya 5%. Berarti Anda bisa menghitung T alfa per 2. T alfa per 2, ya, derajat bebasnya N-1. Berarti N-nya 7 jadi 6. Tinggal cek barisnya 6, kolomnya 0,025, nanti akan ketemu irisan baris kolom 2,447. Itu ya, cara menentukan titik kritisnya, baru masukkan rumusnya. Ini rumusnya pakai T. Komponen semua diisi, baru jawabnya. Itu aja. Ini keterangannya. Jadi selang kepercayaan 95% untuk rata-rata isi botol asam sulfat sesungguhnya terletak antara sekian liter sampai sekian liter. Ya. Ya, saya lanjut aja. Selang kepercayaan untuk selisih dua rata-rata. Di sini ceritanya ada dua populasi saling bebas. Ya. Ada dua populasi saling bebas. Masing-masing distribusinya tidak diketahui. Rata-ratanya dimisalkan mu1 dan mu2. Ini untuk rata-rata populasi 1, ini rata-rata populasi 2, dan ini variansi populasi 1, variansi populasi 2. Pertama kita harus menduga dulu selisih rata-rata populasi melalui sampelnya. Jadi penduganya ini namanya adalah itu, X bar 1 min X bar 2. Ini rata-rata sampel pertama, ini rata-rata sampel kedua. Ya kan? Dari kedua populasi, masing-masing diambil sampel berukuran besar. Nah, besar ya. Ya. Maka untuk menduga selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% untuk selisih rata-rata populasi, pakai rumus distribusi Z. Ini sebenarnya perluasan dari rumus pertama. Kalau rumus pertama itu satu populasi, di sini dua populasi. Sehingga rumusnya mirip. Coba, mirip. Kalau tadi kan mu, karena nggak ada populasi 1, 2. Mu, ininya nggak ada X bar 1, X bar 2, cukup X bar. Ininya nggak ada sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat, cukup sigma kuadrat per N. Ya kan? Kalau di akar kan jadi sigma per N. Sigma per akar N. Ya kan? Nah, kalau dua populasi berarti ada X bar 1 min X bar 2 dikurangi Z alfa per 2 akar ini. Nah, di sini X bar 1 min X bar 2 plus. Bedanya selalu ada min, lawannya ada plus. Gitu ya. Itu rumusnya. Nah, ada catatan bagaimana kalau variansi kedua populasi tidak diketahui juga. Duga saja pakai variansi sampel. Jadi sigma 1 kuadrat bisa diganti S1 kuadrat. Sigma 2 kuadrat diganti S2 kuadrat, gitu ya. Karena apa? Sampelnya besar. Maka ini penduga terbaik untuk variansi populasi kalau sampelnya besar ya. Nah, kasus berikutnya, saya punya dua populasi saling bebas, masing-masing berasal dari distribusi normal. Dengan asumsi varian kedua populasi itu sama tapi tidak diketahui. Itu ceritanya di sini. Kalau dari masing-masing populasi diambil sampel berukuran kecil, maka distribusinya pasti menghampiri T. Nah, ini konsepnya akan diturunkan dari rumus kedua. Cuma ini dua populasi. Karena pakai asumsi varian sama, berarti ini diduga pakai SP kuadrat atau varian pool namanya. Sehingga rumus selangnya jadi seperti ini. Ada varian pool, SP kuadrat. Nah, kalau ini di akar, maka ketemu SP, masuk rumus ini. Ya, gitu ya. Nah, inilah rumus selisih rata-rata. Ya. X bar 1 min X bar 2 min T alfa per 2 kali SP. Akar seper N1 plus seper N2. Berarti yang batas atasnya min berubah jadi plus T alfa per 2.
Derajat bebasnya T apa? N1 ditambah N2 min 2. Nah, ini derajat bebasnya. N1 ditambah N2 min 2. Ya, jadi menghitung SP kuadratnya ini rumusnya ya. Nah, mudah dihitung ini ya. Ingat S1 kuadrat itu variansi sampel pertama, N1 ukuran sampel pertama. Ya. Nah, sekarang kasus berikutnya, ini hampir sama dengan yang tadi. Ini ada dua populasi saling bebas, masing-masing berdistribusi normal. Variansi kedua populasi diasumsikan berbeda. Nah, kalau tadi kan diasumsikan sama kan, tapi tetap tidak diketahui. Jadi varian 1 tidak sama dengan varian 2 dan masing-masing tidak diketahui. Ini dalam asumsi gitu ya. Kalau dari kedua populasi itu diambil sampel kecil, kalau kecil kan berarti mengarah ke T. Ya, maka selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% untuk selisih rata-rata populasi, rumusnya berubah jadi ini. Jadi nggak ada SP lagi di sini. Nah, yang ini nggak ada SP. Nah, dari sini saya sudah bisa mendapatkan selangnya. Cuma distribusi T ini derajat bebasnya bukan N1 plus N2 min 2, tapi pakai V ini. Nah, nilai V ini umumnya kalau dihitung desimal. Syaratnya harus selalu dibulatkan ke bawah. Misalkan ketemu 28,65, nanti jadi 28. Derajat bebasnya gitu, bulatkan ke bawah ya. Ini yang rumus ke-5. Ya. Ini rumus yang ke-6. Ini untuk data berpasangan ini. Ya. Jadi ceritanya gini, misalkan saya ingin meneliti tentang pemberian vitamin pada ternak kelinci. Awalnya saya meneliti 10 kelinci yang umurnya sama, 2 bulan. Kelinci pertama saya timbang X1, kelinci kedua saya timbang X2, kelinci yang ke-10 saya timbang X10. Kemudian saya beri vitamin dengan dosis yang sama, pola makan yang sama, gitu. Lingkungannya juga dibuat sama, ya, untuk melihat kebaikan proses meneliti ini, ya, ketelitian proses meneliti. Nah, baru kita lihat 1 bulan kemudian. Ternyata kelinci pertama yang beratnya X1 berubah jadi Y1. Kelinci kedua yang beratnya X2 berubah jadi Y2. Begitu seterusnya. Nah, dari data sebelum dan sesudah ini saya dapatkan nilai D. D itu selisih. Jadi nanti kelinci pertama kita dapatkan nilai D1. Apa D1? X1 kurangi Y1. Gitu ya. Kelinci kedua berarti kita dapat nilai D2, yaitu X2 kurangi Y2. Begitu. Dari data D ini saya rata-rata ketemu D bar. Saya hitung simpangan bakunya ketemu SD. Baru bisa menghitung selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% untuk mu D. Mu D itu selisih mu sebelum dengan mu sesudah. Ya kan? Asumsinya apa? Mu 1 berasal dari populasi normal, mu 2 juga berasal dari populasi normal, ya, sehingga mu D-nya akan berdistribusi berasal dari populasi normal juga. Ya. Jadi asumsi yang dibangun di sini, kedua populasi berasal dari distribusi normal. Sekarang coba kita cermati, kenapa di sini tidak saling bebas atau dikenal dengan berpasangan. Coba lihat, kelinci pertama itu diamati 2 kali. Sebelum diberi vitamin ditimbang, 1 bulan kemudian ditimbang lagi. Berarti data X1 sama Y1 ini berpasangan, bukan saling bebas, karena berada pada kelinci yang sama. Ya, gitu ya. Itu bedanya. Nah, gunanya apa ini? Untuk melihat apakah pemberian vitamin itu dapat meningkatkan berat badan kelinci atau tidak. Nah, tujuannya sebenarnya mau ke sana. Ya. Ya, kalau sudah rumusnya seperti ini, sederhana rumusnya ya. Nah, sekarang contoh ya. Contoh, coba Anda cermati contoh 6 ini. Suatu ujian kimia diberikan kepada 50 siswa wanita
dan 75 siswa laki-laki. Siswa wanita mendapat nilai rata-rata 76 dengan simpangan baku 6. Sedangkan siswa laki-laki memperoleh nilai rata-rata 82 dengan simpangan baku 8. Tentukan selang kepercayaan 96% untuk selisih rata-rata nilai siswa wanita dan laki-laki sebenarnya. Nah, berarti kalau rata-rata wanita itu μ1, laki-laki itu μ2, kan berarti μ1 min μ2. Nah, kalau begitu indeks 1 itu dipakai untuk wanita, indeks 2 untuk laki-laki. Nah, kalau begitu N1-nya 50, X bar 1-nya 76, S1-nya 6. Gitu caranya jawabnya. N2-nya 75, X bar 2 82, S2 8. S2 itu maksudnya simpangan baku dari sampel ke 2. Nah, ini jawaban lengkapnya seperti ini. Kalau Anda jawab ya kurang lebih seperti ini. Ya, untuk siswa wanita N1-nya 50, X bar 1-nya 76, S1-nya 6. Untuk laki-laki ini. Ya. Terus kalau S1-nya ketemu 6 berarti S1 kuadratnya 36, ya. Selang kepercayaan 96%, maka alfanya 4%, ya kan? Kan harus totalnya 100% atau 1. Sehingga kita peroleh set alfa per 2, ya, dengan alfa 4% jadi 2%. Set 0,02 memperolehnya dengan dikomplemen lebih dulu. Jadi 0,98. Anda cek 0,98 tadi menunjuk barisnya adalah 2.0, kolomnya 0.06. Nanti ketemu nilai 2,06. Gitu ya. Nah, berikutnya definisikan μ1 min μ2. Apa? Selisih rata-rata nilai siswa wanita dan laki-laki sebenarnya. Baru tulis selang kepercayaannya. Ya, rumusnya dulu ditulis seperti ini, pakai set ya. Pakai set karena sampelnya besar. Ya. Masukkan semua komponen. Nah, kalau jawab lengkap begini, baru hasilnya. Nah, jadi hasil ini ada bukti dari angka-angka ini. Kalau Anda langsung nulis rumus atau hasil ini berarti nyontek. Otomatis nyontek. Sudah, kita anggap ini curang. Sudah. Ya. Nah, selisihnya ternyata ketemu antara min 8,5839 dan min 3,4161. Karena selisihnya selalu negatif, maka bisa dipastikan μ1 lebih kecil μ2, ya kan? μ1 min μ2 kurang dari 0 kan, selalu negatif. μ1 lebih kecil μ2. Berarti kesimpulan kita apa? Rata-rata nilai siswa wanita lebih rendah dibanding laki-laki. Ya. Dibanding rata-rata nilai siswa laki-laki. Inilah interpretasinya. Ya. Contoh berikutnya. Ya. Suatu penelitian ingin menaksir selisih banyaknya bahan kimia ortofosfor yang diukur pada 2 stasiun yang berlainan di sungai tertentu. Ya. Sampel berukuran 15 dikumpulkan dari stasiun 1 menjadi populasi 1 dan sampel berukuran 12 dikumpulkan dari populasi stasiun 2. Ya, berarti N1-nya 15, N2-nya 12. Dari stasiun 1 diperoleh rata-rata kadar ortofosfor 3,84 dan simpangan baku 3,07. Berarti ini X bar 1 yang itu adalah S1. Sedangkan dari stasiun 2 diperoleh rata-rata 1,49, berarti ini X bar 2, dan simpangan baku 0,8, berarti ini S2. Ya. Ada asumsi di sini. Diasumsikan pengamatan berasal dari populasi normal dengan variansi berbeda. Berarti sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Ini berarti apa? Kedua populasi berasal dari distribusi normal, ya kan? Normal. Nah, berarti rumus yang digunakan, ya, asumsinya normal kan? Rumus yang digunakan adalah rumus kelima.
Karena pakai asumsi varian berbeda tadi dan tidak diketahui. Selang kepercayaan 95% berarti alfanya adalah 5%. Ya. Untuk selisih rata-rata kadar ortofosfor sesungguhnya di stasiun 1 dan stasiun 2. Ya, jadi ini jawabnya lengkapnya. N1 15, X bar 1 3,84, S1 3,07. Yang stasiun 2 ini. Jangan lupa hitung dulu derajat bebas V, karena pakai asumsi variannya berbeda. Tapi ngitung derajat bebasnya pakai ini. V-nya kita hitung, nah ini hati-hati ngitung ini tuh kalau mahasiswa diuji gitu ya, belum tentu benar semua. Ya. Saya sudah sering ngetes ini di kelas, ya. Biasanya ngitung ini masih banyak yang ceroboh, salah ngitung. Ya. Ini kalau dihitung nilainya ketemu 16,4776, bulatkan ke bawah jadi 16. Nah, misalkan hasilnya 16,876 gitu, ya tetap aja 16. Selalu bulatkan ke bawah. Ya. Nah, baru kita dapat nilai T kritis dengan derajat bebas 16. Tadi alfanya itu 5%, jadi 2,5% kan? Nah, atau 0,025. Derajat bebasnya 16, ketemu nilai T tabelnya adalah ini, 2,12. Definisikan dulu mu1 min mu2, ya, seperti biasa. Ini seperti ini definisinya. Baru tulis rumus selang kepercayaan 95% untuk mu1 min mu2. Ini jawabnya. Nah, ini pakai asumsi apa tadi? Variannya berbeda. Pakai rumus kelima. Ya. Masukkan semua komponen dengan benar, baru dihitung jawabnya ini. Bagaimana interpretasinya? Lihat, karena selisihnya selalu positif kan? Jadi mu1 lebih besar mu2 jadinya, ya kan? Karena mu1 min mu2 lebih besar 0 kan? Kan selalu positif. mu1 lebih besar mu2. Berarti interpretasinya rata-rata kadar ortofosfor di stasiun 1 lebih besar dibanding stasiun 2. Ya. Nah, saya kira cukup sampai di sini dulu ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini, untuk pertemuan kedua saya akan nyambung di slide ke-28. Tolong diingatkan ya. Untuk pertemuan minggu depan kita bahas di slide yang ke-28. Supaya nyambung urutannya ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.